Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terlepas di tengah kondisi pandemi yang belum begitu reda gitu ya. Masih ada beberapa hal yang perlu terus diatasi oleh pemerintah kita. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua yang siap memberikan tausiahnya, siap memberikan pedoman. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa mencari hikmah gitu ya. Tema kita kali ini adalah mensyukuri kemerdekaan yang relate, karena kemarin kita baru saja merayakan kemerdekaan kita yang ke-76 kalau nggak salah. 76. Oke, Tad, bisa dimulai Tad. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan yang sedang sakit semoga jadi kifarat digugurkannya segala dosa-dosanya. Amin ya Allah. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Amin ya Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Amin ya Allah. Dan syukur kemerdekaan juga bagian dari ujian. Allah sedang menguji siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Pandemi ini juga sama ya, mana yang pahlawan kemanusiaan, mana yang memanfaatkan kondisi ya, untuk kepentingan pribadinya. Dan ini luar biasa ya. Syukur itu berterima kasih ya. Dan ini keinginan yang luhur. Sedangkan rumusnya rahmatullah bil kasabi. Rahmat Allah itu dengan karya, la bil ilham, bukan tanpa usaha. Berarti orang tua dahulu, para pahlawan telah berbuat sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah, yang ujungnya negeri ini merdeka. Kalau bukan dengan rahmat Allah itu secara matematis saja nggak mungkin ya. Penjajah yang begitu canggih senjatanya, kita hanya mengandalkan bambu runcing, mungkin parang atau senjata tradisional yang lain, tak bisa ujungnya merdeka. Nah, itu rahmat Allah. Makanya satu-satunya cara kita bersyukur. Nah, perbuatan yang mana yang mendatangkan rahmat Allah itu? Salah satunya adalah sering membaca Al-Quran. Dan para pahlawan masa lalu itu Masya Allah ya, yang muslim terutama itu rajin baca Al-Quran. Dan sejarah mencatat ya, sebelum Bung Karno mengumandangkan proklamasi, itu konsultasi dulu dengan para kiai ya, karena takut salah langkah. Hari Jumat jam 10 pagi di Pegangsaan Timur ya, Pegangsaan Timur nomor 56. Itu juga tidak sembarangan rumah itu, karena itu rumah seorang keturunan Arab, keturunan Yaman ya. Namanya Syekh Farad bin Marta. Itu ulama besar dari Yaman, dan Bung Karno dalam keadaan letih waktu itu minum madu Yaman, pagi-paginya langsung membacakan proklamasi. Dan sebelumnya konsultasi dengan para kiai terus Bung Karno ini. Makanya wajar kalau rahmat Allah itu datang karena dilibatkan kiai di situ. Para ulama, guru-guru kita yang saleh dan solihah tentunya. Dan ini perjuangannya luar biasa. Satu. Nah, yang kedua, jangan sampai kemerdekaan ini diisi dengan yang mendatangkan laknat. Kan rahmat itu didul laknat, lawan dari laknat. Kalau kemerdekaan diisi dengan perbuatan yang mendatangkan laknat, nah ini bukan syukur, namanya kufur. Nah, namanya kufur. Kalau sudah kufur, inna azabi lasyadid. Pasti yang datang itu azab yang pedih, bukan kenikmatan. Karena rumusnya, kalau syukur, pasti la ajilanakum, ditambah nikmat yang lain. Kalau kufur, inna azabi lasyadid, pasti ujungnya itu azab yang sangat pedih. Nah, untuk ini tinggal kita pilih, mau datang azab atau rahmat, gitu kan? Nah, kalau datang rahmat, jadilah orang yang vertikal, minimal baca Al-Quran, salat berjamaah. Kalau horizontalnya, ar-rahimuna yarhamuhum warahmanu, merahmati, memberikan kasih sayang. Yang tidak diberikan kasih yang bagaimana para pahlawan masa lalu kan bukan hanya hartanya, bukan hanya balongnya, bukan hanya kebun kelapanya, nyawa pun banyak yang diserahkan demi negeri ini kan. Nah, untuk ini bagi yang ingin bersyukur, fattaqullah la'alakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian termasuk orang yang bertakwa, orang yang bersyukur. Syukur itu takwa.
Nah, takwa artinya memaksimalkan melaksanakan perintah Allah, memaksimalkan menjauhi larangan Allah, sehingga insya Allah rahmat mengalir terus. Nah, inilah bersyukur. Adapun yang namanya sifatnya hura-hura, ya sekarang dengan pandemi sekarang ini, masya Allah ya Pak Bu ya, biasanya hura-hura cukup banyak itu, dari panjat pinang segala macam, sampai ada yang lupa sholat ya, lupa baca Quran, bahkan ada yang pas waktu adzan diem aja tersarolat. Ya ujungnya laknat ya, ujungnya laknat bukan rahmat. Kegiatan apapun silahkan, tapi jangan lupakan sholat, itu penting gitu ya. Dan azan itu bukan untuk didengar sebetulnya, untuk dilaksanakan. Makanya dalam satu riwayat katanya orang di akhirat itu ada yang seperti matahari ya, terang itu, tapi dingin. Dialah yang wang tadirus shalah ba'da sholat, menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat. Nah, itu kayak matahari terang gitu. Ada yang seperti bulan, nah terang tapi tidak seterang matahari. Begitu azan langsung pergi berwudu sholat. Nah, itu kayak bulan. Ada yang seperti bintang kecil ya. Nah, itu wis 2 rakaat karek datang. Ya. Makanya asa mau jadi matahari silahkan, mau jadi bulan silahkan, mau bintang saja silahkan. Jadi makin banyak nikmat yang kita rasakan, kita bersyukur dengan kemerdekaan, harusnya ziyadul ibadah, meningkat ibadahnya. Nah, makanya syukur itu bisa meningkatkan ibadah. Syukuran nih anak lulus, syukuran dengan berjamaah salat. Dapat nikmat lagi, syukuran dengan khatam Al-Quran. Dapat nikmat lagi, syukuran dengan berbagi kepada sesama. Dapat nikmat lagi, syukuran dengan pergi umroh kalau kondisi sudah aman ya. Dapat nikmat lagi, berbagi kepada saudara. Itu bagian dari syukur. Jadi syukur itu makin banyak nikmat, makin banyak memberikan kenikmatan buat orang lain. Ujungnya rahmat Allah datang. Begitu Pak. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjut lagi, saya masih bisa mengingatkan kepada kita semua bahwa pemirsa di rumah bisa line interaktif di nomor kami di 0227214214 atau di nomornya Pak Ustadz 08122116740. Sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu beberapa yang tayangan berikutnya, silakan. Pemirsa Bandung TV kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi. Pemirsa masih bisa menghubungi kami di 0227214214 atau di 08122116740. Hanya WA gitu ya. Di nomor WA-nya ya, tidak bisa di telepon ya. Tadi bisa lanjut lagi tadi kan hikmah kemerdekaan ini luar biasa banyak gitu ya. Mungkin yang relate dengan sekarang adalah kemerdekaan bebas dari penyakit mungkin tadi ya, atau dari virus pandemi tadi. Ada tanggapan coba teman. Kalau lihat ciri negara merdeka kan dalam Quran itu falyamudu rabbahadzal bait allazi at'amu min ju' wa amanahu min khauf. Bebas beribadah, bebas rasa takut ya, dan jauh dari kelaparan. Itu makna merdeka yang sebenarnya. Luar biasa. Jadi kalau kita masih ada rasa takut, itu belum merdeka. Masih ada yang kelaparan, belum merdeka. Nah, masih juga ibadah tidak betah, itu juga belum merdeka. Makanya ada penjajah itu ada penjajah hisyah, ada penjajah maknawiyah. Hisyah itu sudah pergi Belanda itu 76 tahun yang lalu ya. Tapi maknawiyah watak. Nah, ini penjajahan yang dengan akhlak ini yang luar biasa. Mungkin jalurnya sekarang ekonomi, jalurnya sekarang dari mulai fikroh ya, ideologi. Dan itu terasa banget itu sekarang ini. Makanya jangan nyaman berada di zona nyaman. Tenanglah Belanda gitu kan ya. Padahal kata Rasul kan, jaga kekompakan, fa innama ya'kulu jibu minal ghanamil qasiyah. Karena sungguhnya serigala itu akan makan kambing yang sendirian. Jadi penjajahan sekarang ini adalah penjajahan perpecahan. Nah, itu. Penjajahan kelaparan, penjajahan pendidikan juga sulit ya. Sekolah mahal dengan gawe susah gitu ya. Jadi sebenarnya kita belum merdeka secara maknawiyah. Secara hisyah penjajah sudah nggak ada. Tapi secara maknawiyah dengan kesulitan yang datang silih berganti ya. Saya kemarin nengok seseorang, ada yang 2 kali sekali makan dengan sekarang ini. Ya, untuk para pegawai negeri masih mudah di karantina, dia punya gaji ya. Kalau karyawan pabrik kan dirumahkan, benar dirumahkan, dan nggak bisa protes. Saya lihat, ya gimana Bu, saya bilang, ya keluar aja Pak Ustadz, karena perusahaan juga tidak punya uang untuk pesangon kan, karena habis itu pandemi. Nah jadi
para pemimpin negara kita mesti berpikir kalau yang namanya lockdown itu kan harus dikasih makan. Ya. Kita punya kambing saja dikasih kandang, dikasih makan tiap hari 3 kali, dimandiin, dicuci, segala macam. Jadi harganya mahal. Ini disuruh nggak boleh berkerumun, tapi jaminan tidak ada. Ya. Ini kalau kurang-kurangnya iman itu akan muncul konflik sosial. Dan itu bahaya itu. Kalau sudah konflik sosial, hubbud dunya zulmatun fil qalbi, kan, tergila-gila dunia, hati bisa gelap, mencuri, merampok, bahkan membunuh. Banyak kejadian kan, tiba-tiba sepeda lagi dipakai diambil gitu kan. Itu kan udah gambaran konflik sosial itu semakin merajalela. Berawal dari tidak adanya kemerdekaan secara maknawiyah itu kan, secara maknawiyah. Karena itu jangan merasa nyaman, sudah nggak ada nih Belanda, kita tinggal isilah dengan hal-hal yang baik yang bisa mendatangkan rahmat Allah. La yudagul mu'min min juhri maratain. Tidak pantas orang yang beriman itu jatuh dalam lubang 2 kali. Sudah kondisi sulit ya, malah salah langkah. Nah, menyelesaikan masalah itu yang paling bagus, menyelesaikan masalah tidak menimbulkan masalah. Nah, ketika kita di karantina, ketika kita mendapatkan kesulitan, justru saat itulah Allah memberikan kesempatan untuk memunculkan potensi kita. Gimana supaya di rumah produktif itu kan? Ya. Bagaimana supaya di kantor tidak datang, di rumah produktif? Karena hidup ini harus produktif. Makanya tidak boleh menunggu waktu. Tapi harus mengisi waktu. 1 kali waktu mendatangkan hasil. 1 kali waktu mendatangkan hasil. Tarkuhu malayani, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Banyak orang yang moyan gitu ya. Ya, kita TN, bagian nunggu imah tuh. Moyan gitu kan. Sayyidina Umar saja itu pernah ngusil orang ya dari masjid karena komunitas ini pagi siang zikir terus. Kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya. Karena langit tidak akan menurunkan emas mendadak. Allahu Akbar. Zikir ada waktunya, doa ada waktunya, kerja kalian. Karena burung pun keluar dari sarangnya pasti dapat makan. Laba-laba saja yang diam di tempat dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi kita punya akal. Wa yaj'alu rizqa 'alal ladzina la yaqilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Saya ketemu seorang ya 2 bulan, proses 2 bulan beliau merenung. Apa nih harus bisa kerjakan? Ya. Tanggungan dia banyak ya. Merenung terus ya. Hanya dia kumpulkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Ya, dari mulai koran segala macam dikumpulkan semua dan ternyata menghasilkan barang-barang bekas ini menghasilkan yang tidak bekas lagi. Luar biasa ya. Dan ternyata dari situ saya tanya, Kang kumaha saya lebih baik karantina kalau bisa menghasilkan begini katanya. Dan itu tidak disangka dari awalnya mungkin. Tidak disangka dari awal. Banyak orang yang berawal tidak sengaja, untungnya ujungnya jadi berhasil. Ada yang bikin kue. Ya. Kuenya itu yang kreatif ya. Kue. Nah, saya lihat ada yang bikin pizza dari semangka. Itu kan baru kan ya, pizza dari semangka. Kenapa Kang beda? Ya, saya ingin laku nih, harus beda. Nah, karena tukang lotek pun kan di mana-mana ada. Kenapa laku? Karena rasanya beda. Gitu ya. Nah, karena itu bikinlah yang beda sehingga orang tuh penasaran. Fatuba lil ghurba, berbahagialah yang beda itu katanya gitu ya. Selain beda juga memang kan zaman sekarang paling ini tuh hilang dari keputusasaannya tadi. Sebenarnya kan yang paling agak berat itu tadi hampir menjelang 2 tahun pandemi itu orang udah mulai sudah hopeless gitu tadi, sudah benar-benar mau gimana lagi, marah nggak boleh, diem juga salah, semuanya serba salah gitu kan. Hanya bendera putih kan kita. Bendera putih oke. Cuma jangan lupa ulah tiap hari nanti bendera putih, kerjalah, kerja apa saja. Bisa. Saya sendiri kalau di rumah udah ngepel segala macam, nyuci segala macam. Bahkan kita share hal-hal yang kecil. Kayak kemarin ya, tiba-tiba ada dari Amerika ya. Ustaz tolong doakan. Jam berapa nikahnya kalau di Indonesia? Jam 3 subuh. Hanya saya tes, ternyata di sana pernikahannya. Jadi pernikahan kita virtual, terus kita mendoakan segala macam, terus mendoakan. Karena katanya mendoakan orang lain dari jauh dan dirinya tidak tahu dirinya didoakan itu diijabah. Ya Allah. Nah, karena ada unsur sosial, menolong orang dengan doa, ujungnya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seorang selama orang itu rajin menolong saudaranya. Jadi satu saat
Allah akan menolong kita karena kita menolong orang lain. Satu saat rahmat Allah mengalir karena kita mendoakan orang yang dari jauh. Dan itu Masya Allah ya, saya sendiri di luar dugaan. Ada rezeki yang di luar dugaan karena kita juga menolong orang di luar dugaan kita. Dan memang benar-benar di luar dugaan tadi ya, sama sekali di luar jangkauan akal, di luar jangkauan yang lain-lain tadi. Kalau Allah sudah dilibatkan, memang akal sudah tidak bisa ikut lagi. Ya, karena apa yang dianggap baik belum tentu menurut Allah baik. Kadang-kadang menurut Allah tidak baik, menurut kita baik. Nah ini kadang-kadang, udah yang jelas usaha maksimal, hasilnya pasrah. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang pasrah. Setelah usaha, udah pasrahkan. Banyak, sudah pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, usaha terus, udah pasrah. Meninggal baru takdir. Sudah usaha maksimal, meninggal. Siapa yang meninggal setelah usaha maksimal menghindari virus, kan meninggal karena wabah itu termasuk syahid. Termasuk syahid tadi. Syahid bisa. Dengan catatan sudah usaha begitu. Oke, silakan pemirsa di rumah. Kami masih menunggu line interaktif ya di 022 714 atau di 08122 11 6740. Sebelum ada yang bertanya, ini ada netizen 363 tadi yang menanyakan ini tentang pahlawan. Resep-resep kemenangannya tuh kan kadang-kadang setiap pahlawan tuh punya resep, punya sesuatu yang bisa dia bisa jadi sukses, bisa jadi manjur. Apa nih tadi kira-kira yang membuat seseorang itu menjadi, setidaknya dia menjadi pahlawan buat keluarganya lah, kalau yang bagi yang sudah menikah gitu. Iya, begini. Setiap pahlawan punya skill tersendiri ya. Dulu waktu Inggris dengan Belanda yang nikah itu kan bergabung semua. Sampai Bung Karno kan bingung ini kalau dilawan sama mati-mati nggak mungkin. Beliau minta nasihat kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Sejawa Madura tuh ngumpul para kiai. Salah satunya, ini yang sangat penting ya, membela negara adalah bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Dan setiap orang yang berperang membela negaranya, mengusir penjajah, itu fisabilillah. Nah, yang ketiga, orang yang meninggal medan perang adalah syahid. Ternyata dengan modal itu, karena mudah mendengar syahid ya, dan ternyata membela negara bagian dari iman, luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Dia lupa dirinya itu tidak punya senjata ya. Dan terlepas zaman dulu pun juga sangat kekurangan tadi. Kekurangan sangat. Sama-sama juga kayak zaman kita aja gini ya, yang sekarang tadi. Mungkin lebih dari kita. Lebih, ya. Dan itu Masya Allah ya. Sampai ketika Jenderal Malabi terbunuh, kan yang membunuh itu santri ya. Sudah masuk ada bom gitu, gola-gola belendung, meninggal. Nah, jadi satu, yakini bahwa hubbul watan minal iman. Cinta negara itu bagian dari iman. Dan ini ditanamkan banget, Jadi siapa yang merusak negara itu bukan orang yang beriman. Itu penting itu. Karena mereka luar biasa. Ya bisa dibayangkan lah, 200 tahun tidak ada perlawanan ya. 1500 sekian Belanda masuk kalau nggak salah, itu 200 tahun tidak ada perlawanan. Baru tahun 1700-an baru muncul gerakan-gerakan pribumi. Dan itu kenapa tidak ada perlawanan? Karena nggak tahu, wah saya ini dijajah gitu loh. Nah 1700 baru muncul pergerakan-pergerakan yang, tapi itu pun masih belum bisa melawan, karena penjajah pintar kan, dia adu domba kan. Antar suku 1825, 1830 perang di Ponorogo, 1821-37 perang di Padri waktu itu. Belanda gencatan senjata dulu di Padri kan. Kata Prof. Gonggong ya, al-hijarah mengatakan bila di Ponorogo dengan Padri bersatu saja, Belanda sudah bisa diusir. Kalau kita pernah ke sana itu ya lebih besar Tasik, ibu kotanya saja di dalam laut kan, Amsterdam itu. Nah karena itu resep pertama adalah keyakinan bahwa cinta negara, membela negara adalah bagian dari iman. Meninggalnya pun syahid. Makanya para pahlawan telah wafat, tapi jangan lupa semangatnya tidak akan wafat. Bernapas boleh berhenti, tapi kebaikannya tidak berhenti, ngalir terus. Dan kita yang menikmati kan, kita menikmati. Makanya bagaimana supaya kita wafat, tapi kebaikan kita harus mengalir. Makanya berkarya dengan baik. Jadi satu, karena yakin cinta negara bagian dari iman. Yang kedua, kebersamaan. Dan yang ketiga memang ilmu ya. Ilmunya Masya Allah ya. Dan ada hal yang sangat penting adalah, karena cinta negara bagian dari iman, maka iman ini yang mendasari adalah kitab suci. Saya waktu ke Goa ya, Sultan Hasanuddin itu, nama aslinya kan Muhammad Al-Bakir. Nah itu
kurang lebih berapa 17 tahun lah melawan penjajah. Ternyata karena bagian dari iman, ya beliau itu sering, iman itu kan kayak pohon dong ya. Kalau pohon itu sudah hijau, nanti daunnya itu bisa tempat berteduh, buah-buahnya bisa dimakan, kemudian semuanya akarnya bermanfaat. Katanya itu akan gembira orang yang ada sekitar pohon itu. Begitulah para pahlawan. Jadi setiap malam itu sebelum tidur membaca ayat kursi, membaca Fatihah, dan ini ternyata resep yang menyebabkan mereka bertahan. Kalau bicara senjata ya lemah. Jadi saya ngobrol dengan turunan ketujuhnya ya, sekarang staf Bupati Goa ya. Waktu saya kemarin ke mana? Ke Padang, masuk ke rumahnya Agus Salim, ke mana? Pergi ke sana pastilah sejarah ke makam para pahlawan. Intinya dia menjadikan agama itu sebagai dasar utama. Luar biasa. Karena dasar utama kayak Sultan Agung ya, 15 sekian nyerang ke POC, perahu kecil kan, tapi berani luar biasa. Kenapa? Yang ada dalam dirinya adalah syahid kalau meninggal melawan penjajah itu. Nah ini penting ya kita sampaikan, bagaimana supaya cinta negara itu bagian dari iman. Jadi kalau merusak negara itu berarti tidak iman. Ya bisa dibayangkan lah kayak saat pandemi ya, bansos dikorupsi, ada yang vaksin palsu. Makanya punten-punten ya, maaf bisnis silahkan, tapi kedepankan saat ini bismillah, bukan bisnis lah. Itu ujungnya itu bisa bahaya ya. Nah itu salah satunya ya. Jadi cinta negara bagian dari iman, meninggalnya pun syahid, dan yang ketiga adalah mengibarkan persatuan. Makanya katanya burung Garuda itu kan gagah ruh di dada katanya. Jadi ada ruh di dadanya untuk syahid. Makanya satu kebanggaan yang luar biasa. Memang sudah wafat, tapi jangan lupa semangat perjuangannya tidak boleh wafat, harus dilanjutkan oleh kita. Karena zaman awal-awal kemerdekaan, zaman Soekarno pun setelah merdeka bahkan kondisi keadaan negara kita pun juga sama, sulit juga sama tadi katanya. Transisi. Jadi ya? sempat ngantri sembako yang lain-lain, saking ininya tadi. Saking repotnya, dan itu luar biasa ya tantangan itu. Sampai Bung Karno waktu itu kan mungkin ya para pemimpin yang nggak mau bersatu kan, jadi dikumpulkan tokoh-tokoh nasional. Gimana nih supaya ada acara yang sifatnya rekonsiliasi. Nah, kemudian Syekh Hasbullah tuh mengusulkan coba adakan halal bihalal. Asal kata dari halal ya hilu-hilan, artinya menguraikan benang-benang kusut ya. Jadi diharapkan yang kusut-kusut jadi terurai. Sampai sekarang adakan halal bihalal. Makanya saya kaget kalau orang yang membid'ahkan halal bihalal ya. Padahal itu kan media untuk mencairkan yang beku, media untuk menyatukan yang berpisah, media untuk mendamaikan yang bertengkar. Karena ya kalau bertengkar jangankan di negara, di rumah saja kalau suami berantem terus itu nggak akan beres masalah. Sampai pernah saya baca dalam segi ikhtilaf nih, Syekh Huzaimi itu ditanya, saya suka kunut. Nah, imam tidak kunut, apa yang saya lakukan? Ikuti imam. Saya tidak kunut, imam kunut, ikuti imam. Kenapa? Kata beliau, al-khilafu syarrun, bertengkar itu jelek. Luar biasa. Bertengkar itu jelek, apapun alasannya jelek. Kalau orang lain marah, kita diam, lebih bagus. Kenapa? As-samtu zainul lil alim, diam itu hiasan orang yang berilmu. Tapi itu harus ada media untuk menyatukan supaya misi-misinya sama. Luar biasa. Nah, ini penting ya saya sampaikan karena mengedepankan kepentingan nasional itu sangat penting. Luar biasa. Dan itu yang menyebabkan penekanannya, ada Sumpah Pemuda kan, menekan, oh kita satu bangsa loh, kita satu bahasa, kita satu negara. Walaupun waktu itu kan belum ada yang namanya Indonesia, yang ada Nusantara kalau nggak salah ya. Nah semuanya jadi rujukan, dan rujukan agama itu penting. Saya baca dalam hadis Bukhari ternyata bendera merah putih juga berawal dari perjuangan Islam gitu ya, para kiai yang istiqamah gitu Pak Gumi. Oke, tadi nanti kita lanjut lagi tadi. Baik pemirsa, semakin menarik sekali nih. Insya Allah nanti di segmen 3 kita bahas lagi. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu beberapa yang tayangan berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Insya Allah minggu depan Rabu depan kita, kalau ada umur kita bisa tayang lagi. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ini tadi nih, dari 481 dan syukur di saat pandemi ini, gimana katanya Tad, apa cara mensyukuri saat pandemi yang karena memang serba terbatas, serba sulit, tetapi kita juga harus menjaga asa buat karena hidup juga tetap harus lanjut, harus berlanjut. Gimana? Gini,
Nikmat ini ya, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Allahu Akbar. Nah, karena nikmat itu tidak boleh dihitung, tapi harus disyukuri. Nah, jadi bagaimana cara syukur itu? Minimal nih, sujud syukur. Nah, afdhalu du'a hamdalah. Sujud ucapkanlah alhamdulillah. Saya lihat ada 500 santri yang di satu pesantren, saya virtual kemarin itu, jam berapa lah, antara 11 lah, menjelang duhur waktu itu. Yang dikerjakan apa? Kiai, saya bilang. Kita sujud syukur Ustaz, saya bilang. Oh bagus, saya bilang. Terus baca doa syukur kan, yang Rabbi auzini an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an amlasalan tardoa selihni biridati ini itu wa ilaika minal muslimin. Itu surat An-Naml ayat 19 ya. Itu minimal itu. Yang kedua, at-tahaddusu bin matilah syukrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah adalah syukur. Alhamdulillah, ini berkah Allah. Alhamdulillah, berkah Allah. Menyebut-nyebut nikmat itu bagian dari syukur. Jangan lupa, menyebut-nyebut jasa orang pun bagian dari syukur. Ini jasa para pahlawan. Gak usah jauh-jauh, mungkin ini gak jasa ibumu, jasa bapakmu, jasa nenekmu, jasa kakekmu, itu termasuk syukur. Nah yang terakhir, ada apa lagi? Alhamdulillah kita ngumpul katanya. Ini anak-anak yang inisiatif. Jadi setiap anak tuh ngumpulkan uang 1.000, ngumpulkan. Ada yang 1.000, dimintanya 1.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000. Ujungnya apa? Makan bersama dengan anak-anak yatim. Karena sekarang ini di masa pandemi ini, masya Allah, banyak kekurangan. Makan bersama. Itu bagian dari syukur. Karena ketika kita sehat, bagaimana sehat ini memberikan kesehatan kepada orang lain. Kita dapat nikmat, gimana supaya kita memberikan kenikmatan kepada orang lain. Sehingga terciptalah hubungan yang harmonis. Ad-dinul mu'amalah. Agama adalah hubungan yang harmonis. Jadi yang biasanya Agustusan, yang biasanya proposal ngidor kemana-mana ya. Nah coba arahkan ke yang sosial, yang nyata. Karena kalau sudah hura-hura ya, ini ujungnya hura-hura juga. Jadi kalau hura-hura lebih banyak hura-huranya, itu maknanya hilang. Lebih cenderung bahkan apa ya, Agustusan itu identik dengan balap karung ya. Nah, memang si mangawainya kehiburannya identik dengan panjat pinang, mangawai kehiburan. Tapi jangan lupa kita harus bersyukur dengan menghindari hal-hal yang seperti itu. Ngasih nggak usah manjat dulu lah, karena tidak semua orang manjat. Luar biasa. Nah, orang miskin jadi antrikan si makanan. Nah, apalagi di bulan Asyura ini kan, siapa yang menggembirakan sesama tanggal 9-10 Muharram katanya, maka Allah akan melapangkan rezeki selama 1-2 tahun. Itu luar biasa ya. Nah itulah, jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena nikmat ini tidak boleh dihitung, tapi harus disyukuri. Nah begitu ya Pak Gumil. Nikmat ini tidak boleh dihitung, tetapi harus disyukuri, luar biasa itu. Mohon pesan Tad, ini ada lagi yang menanyakan nih tentang seputar pandemi juga. Ini kalau memandikan memandikan mayat, cuman dengan kondisi pandemi ini akhirnya tidak dimandikan, itu bagaimana katanya tadi hukumnya? Sebetulnya kalau Allah memaafkan orang yang tidak tahu ya. Jadi karena kondisi al-hukmu idza daqa ittasa, hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Sholat itu yang paling bagus rapat. Karena kondisi tidak rapat. Itu hukum itu muncul karena kondisi tertentu. Nah karena itu untung ya, itu masya Allah kita punya amal soleh. Karena kesalahan seseorang itu bukan cara dimandikan saja, tapi apakah banyak amal nggak ketika hidupnya. Itu yang paling penting itu. Makanya ketika saya ngantarkan sudah 15 orang lah yang wafat karena pandemi itu, diantar, dibatasi lagi diantarnya, anaknya pun tidak boleh ikut. Tengah malam lagi, dalam keadaan dingin, saya pulang merenung sampai ke rumah, ya Allah, kebayang kalau orang yang meninggal karena pandemi ini tidak punya bekal. Nah, setiap orang meninggal kan diantar istrinya, diantar ayah ibunya, diantar tetangganya, diantar temannya, yang kelima kebaikannya, yang empat nih balik lagi nih. Kebaikan itulah yang langgeng menemani dia, kebaikan itulah yang akan menolong. Bahkan konon kabarnya dia akan datang seperti orang yang disambut dengan kebahagiaan yang luar biasa. Orang tuh nggak kenal siapa engkau itu. Ini kebaikanmu katanya. Dan dia bahagia di situ. Tapi begitu banyak dosa, datang makhluk yang menakutkan, yang menjijikan.
itulah dosa-dosa. Makanya jangan bosan berbuat baik, karena kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Apalagi saat sekarang ini, sedikit-sedikit innalillahi, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, guru-guru kita, tenaga kesehatan pun ikut meninggal. Jangan lupa, besok lusa orang lain mengucapkan lafaz yang sama karena kita yang meninggal. Makanya kata Rasul, berbahagialah orang yang meninggal seperti lahir, bersih tidak bawa dosa. Nah, meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah. Husnul khotimahnya husnul amal. Mau berbuat baik, ketika berbuat baik, setelah berbuat baik. Itu Pak ya. Jadi nggak ada masalah karena kondisi darurat ya. Saya pernah menemukan ternyata di lakban aja masuk, udah, tidak dimandikan. Tapi kalau ini ya, kalau di rumah sakit keluarga kita ada wakil keluarga siap sudah mulai kondisi rawan, ada wakil keluarga yang memonitor, bahkan bagus dipoto, dimandikan nggak nih? Tetap afdol dimandikan. Ya. Jangan dibiarkan kumat dokter we. Kalau dia melarang, kita harus lawan. Kenapa? Kita yang bayar, kita yang ngurus, itu bagian dari hidup kita. Karena kalau dibiarkan keluarga kita jadi patuh aktif, patuhi prokes, tapi aktif memberikan masukan. Dimandikan nggak nih? Waktu ada yang meninggal di Santosa ya waktu itu, saya jam 5:30 kalau nggak salah itu hujan gitu ya. Nah, dokter langsung memonitor. Jadi direkam dari mulai awal, memandikan terus sampai menyelatkan di halaman rumah sakit. Dan itu alhamdulillah. Nah, ini yang salah itu kadang-kadang itu karena takut berlebihan. Padahal itu menurut medis kalau orang sudah meninggal dunia itu dipastikan virus meninggal. Ya, nah itu aman insya Allah, aman. Itu menurut medis. Ya. Kalau corona itu sudah meninggal dalam diri seorang, orang yang meninggal dengan sendirinya sudah meninggal. Yang saya khawatir. Banyak ada kawan saya pengantap kuda sana Pak Ustadz, terus gimana? Saya bismillah aja katanya, ini hakul muslim alal muslim, karena memandikan itu pahalanya sangat besar loh, sangat besar memandikan. Dan semua orang itu menjauhi saya. Nah, saya akhirnya karantina mandiri, ternyata besoknya langsung ke dokter, nggak ada apa-apa katanya. Nah begitu ya, usahakan dimandikan. Makanya kalau ada keluar yang di rumah sakit, monitor terus supaya dimandikan secara Islam gitu. Karena memang ya tentu pandemi bisa ngeinin semua tadi, hukum-hukum jadi luar biasa. Semua. Oke, pemirsa, ini kita masih ada lagi dari netizen nih, dari 451 tadi ini membacakan sholawat atau doa di atas kuburan. Ini kan kadang-kadang biasa kalau di kampung-kampung itu, ini gimana katanya ini hukumnya apa? Apalagi di tengah pandemi ini ada kerumunan yang lain-lain sehingga jadi barang-barangan gitu. Ini gimana Ya sebetulnya gini. Kan al-maut al-mau'idzah ya, kematian itu adalah pelajaran. Saya baca dalam kitab Zarah ya, Imam Jalaluddin Asyuti mengungkapkan justru saat mengantar ke makom itu harus berzikir. Karena saat ada yang meninggal dunia, saat itulah memperlihatkan kekuasaan Allah. Coba kalau nggak ada yang meninggal, nggak usah dari zaman Nabi Adam lah, zaman kakek kita aja, pasti dunia ini sudah penuh. Terbatas saja ribuh di rumah itu ya, apalagi tidak meninggal udah sekian. Makanya yang pas yang kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minimal itu banyak istighfar, banyak mendoakan. Bahkan konon kabarnya banyak baca tahlil. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan dikeraskan nggak apa-apa, karena setiap yang meninggal dunia akan dihimpit dengan tanah, dan himpitan itu akan renggang karena ada zikir yang dikeraskan. Nah, dikeraskan itu Masya Allah ya, bukan hanya untuk menyelamatkan yang wafat. Terus kondisi sekarang ini, saya kemarin tuh Pak Agung nengok orang yang kena, ya itu suaminya kena, beliau kena, mantu, besan, cucu kena. Akhirnya karena orang kaya, beliau nyewa satu rumah sakit karantina, jadi masing-masing kamarnya masing-masing. Begitu masuk sepi katanya, bisa tidak kedengaran mobil, perawat juga hanya nolol dari jendela katanya ngasih. Terus ada dokter yang rutin memeriksa. Dokter mengatakan begini, ibu bisa baca Quran, sok ngaji ditarikin. Ya, ini keras kan? Ternyata menurut dokter ini, setiap yang karantina di rumah sakit, yang ngajinya dikeraskan itu cenderung sembuh. Itu menunjukkan bahwa wa nunazzilu minal Quran bahwa sifat Quran itu untuk obat. Kan Ibnu Abbas pernah ditanya, ketemu dengan Rasul, wahai Ibnu Abbas, ketemu katanya, saya mendengar suara zikirnya di masjid. Berarti kondisi tertentu Nabi SAW itu menganjurkan zikir dikeraskan. Jadi
setan juga kan keras menggoda kita. Ya harus dikeraskan. Luar biasa, luar biasa. Iya, begitu Pak Mia. Oke. Luar biasa sekali ini. Baik pemirsa di rumah, masih nelpon kami ya, masih bisa ya di line interaktif kami ya di 7214214 atau di 081221166740. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Tadi ini di 521 tadi ini ada beberapa pendapat Ustadz yang tidak ada penghormatan kepada ulama nih, karena gimana tadi? Apa kan makin sekarang nih dengan medsos ini luar biasa nih, saling menghardik, saling memberikan pendapat, saling memberikan argumen, hujahnya sama-sama kuat, ininya sama-sama dengan menggunakan dalil, dengan menggunakan parameter yang luar biasa. Kita umat ini bingung ya, luar biasa ini kan. Gimana terkait itu? Iya. Jadi begini, kalau lihat hadis yang bagus ya, at-turuqu ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Jadi masing-masing mau ke Jakarta bisa puncak, bisa pesawat, bisa kereta, ujungnya sama ke Jakarta. Jadi selama di perjalanan menuju tempat yang sama, silahkan berbeda pendapat. Itu wilayah ikhtilaf. Ikhtilaf itu harus saling menghormati. Yang salah itu kalau sudah penyimpangan. Nah, kalau penyimpangan itu satu merasa benar sendiri. Saya lihat tadi malam ya, saya lihat sampai istirahat di depan banyak orang menjelekani. Kalau sudah nyebut nama itu sudah nggak sopan itu. Oke, luar biasa. Bagaimana Allah membenci Abul Uza? Allah tidak menyebut Abul Uza, tapi gelarnya Abu Lahab. Itu Allah pun punya etika yang luar biasa. Sedangkan hadis mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Allah saja Maha Penyayang. Kalau Allah itu Maha azabnya besar, udah rata dengan tanah itu. Fir'aun, Abu Lahab sudah nggak hidup ya. Cuma ternyata Allah memberikan kesempatan. Ya Allah. Pemberi maaf, afuru akbaru min dzambika. Maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa perluas ilmu. Perluas ilmu, karena masing-masing pasti punya kitab tersendiri ya. Nah, untuk ini perluas ilmu. Nah, karena rasul ilmi al-mudarah. Puncak ilmu itu toleransi. Luar biasa ini. Nah, jangan lupa banyak terima kasih sama guru-guru kita. Karena Allah. ilmu yang mengalir ke kita itu akan terasa manfaatnya biar kita amalkan. Tahliqul amal, tahliqul ilmi bil amal. Jemput ilmu itu dengan amal. Nah, gitu Pak Mir. Oke, rupanya masih ada iklan lagi. Ya. Silakan pemirsa di rumah, masih kita lihat beberapa tayangan yang satu ini, silakan. Pemirsa di segmen terakhir ini, insya Allah kita masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa kajian. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pencerahan buat kita semua. Masih sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan lagi satu apa sebenarnya yang menjadi syarat merdeka bagi kita ini? Setidaknya di tengah kondisi pandemi ini kita masih bisa merasakan minimal merdeka tuh. Kadang-kadang kan kata merdeka itu makin di sini tuh makin bias itu tadi. Apalagi di tengah, bahkan sebelum pandemi pun goncangan ekonomi kita yang lain-lain, pergulatan politik makin ke sini, apalagi dengan pandemi ini orang sudah semakin robot, semakin apa sih yang mesti kita pertama sadari bahwa kita punya kelemahan ya. Tapi harus menyadari juga kita punya kelebihan. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya, dia akan merdeka. Nah, makanya saya pernah ketemu seorang ya, kerja di mana, sebutlah di salah satu BUMN ya. Tapi hanya 4 tahun Kang katanya. Saya merenung gitu, karena saya tahu gajinya besar ya. Tunjangan Kanan besar. Kenapa 4 tahun? Saya belum merdeka katanya. Gitu. Kenapa? Gak enak katanya ditunjuk orang itu katanya. Jadi saya hanya mencari ilmu di situ. Selama 4 tahun benar nelpon saya, Ustadz ke rumah syukuran. Saya bikin perusahaan kata. Ya, cari ilmu di situ, kemudian bikin produk, luar biasa, ditawarkan ke BUMN yang sama, tidak dibeli oleh Jerman. Royaltinya sampai MM-an itu 30 M lebih. Nah ini merdeka bimakna memaksimalkan keahlian kita. Nah makanya yang kerja itu harus dibatasi. Wah, ini pesantren nih, saya 10 tahun aja lah. Kenapa? Karena belum merdeka. Selama kita diperintah orang, selama kita ditunjuk orang itu nggak enak itu ya. Makanya maksimalkan kelebihan kita, insya Allah kita akan merdeka. Kedua, jangan lupa kita butuh bantuan dari Allah. Tidak boleh menunggu waktu, terus mengisi waktu. Karena terlalu disia-siakan ya. Ini waktunya sebentar ya. Saya kemarin tuh beli sesuatu lah. Nawarin banyak. Udah pinjam aja katanya, ngeredit aja mobil yang bagus. Saya terus usia segini
Besok lusa meninggal, gimana nih anak-anak saya kan? Kasihan malah jadi beban. Jadi beban. Udah, kita harus bebas. Karena ada hadis ini, iyakum wadain, jauhilah yang punya utang piutang itu. Fa innahu hamun bilaili. Utang itu menyebabkan gelisah di malam hari. Nah, ketika gelisah itu tidak merdeka ya. Oke, luar biasa ya. Wa majalatun binahari. Nah, tidak percaya diri di siang hari. Satu-satunya cara adalah hindari beban kita karena perbuatan kita. Karena apa yang kita lakukan kembali ke kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dampaknya baik. Banyak berbuat baik. Sehingga beban itu tuh baik terus. Tiap hari baik, siang baik, malam baik, 24 jam baik, insya Allah panjang umur. Jangan bebani dengan hal yang tidak baik karena perbuatan kita. Al-Quran mengatakan, wala tulku baidikum ila tahluka. Jangan bunuh dirimu gara-gara ulah tanganmu. Saya pernah, teman saya datang ya. Saya tahu dia nolak jabatan. Padahal saya tahu jabatannya, Masya Allah. Kenapa? Beban Ustadz katanya. Saya takut tidak amanah. Itu orang merdeka itu. Luar biasa ya. Nah, begitu ya Pak Umi ya. Salam bisa. Oke, pemirsa Bandung TV, kita tutup dengan doa dulu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, bukakan pintu rahmat untuk kami dan keluarga kami, rahmat kesehatan, rahmat rezeki, rahmat terjaga dari penyakit, rahmat terjaga dari kesulitan, rahmat terjaga dari orang-orang yang dengki, rahmat terjaga dari orang-orang yang jahat. Lapangkan rezeki untuk kami, rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang sulit dipermudah, rezeki yang sedikit diperbanyak. Rezeki bila ada pada pekerjaan kami, lancarkan pekerjaan kami. Ya Allah, negeri ini telah 76 tahun merdeka secara hisiah. Para pahlawan kami yang telah berkorban untuk negeri kami, terima amal solehnya, ampuni dosa-dosanya, dan jadikan keluarga besarnya bisa melanjutkan kebaikan para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi di waktu dan acara yang sama ya. Ya, insyaallah. Baik pemirsa di rumah, usai itu dah kebersamaan kita di Embun Pagi. Mudah-mudahan Rabu depan kalau ada umur kita bisa ketemu lagi. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time you feel like you cannot go on, you feel